Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema terobosan dalam cara berpikir. Tetapi sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk memulainya di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kami berdoa. Biarlah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu kepada kami, menolong kami untuk kami bisa paham dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, serta mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar, dan untuk Tuhanlah segala kemuliaan dan hormat. Di dalam nama-Mu kami sambut kebenaran-Mu hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti senang ketika kita berbicara atau membahas tentang janji Allah bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak terbiasa membangun pengertian yang benar yang berdasar pada firman Allah, maka seringkali kita akan bersikap atau berespon salah dalam kaitannya dengan janji Allah tersebut. Nah, kalau hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema terobosan dalam cara berpikir, maka saya ingin kita sama-sama coba berpikir begini. Kalau dikatakan kita perlu mengalami terobosan dalam cara berpikir, itu berarti ada kemungkinan kita memiliki cara berpikir yang salah, atau kita memiliki cara berpikir yang tidak proporsional. Cara berpikir yang salah dalam kaitannya dengan janji Allah itu bisa menyebabkan 2 hal. Yang pertama, kita tidak menerima janji Allah dalam hidup kita. Kedua, cara berpikir yang salah itu mungkin kita menerima janji Allah, tetapi kemudian kita menggunakan atau memanfaatkan janji Allah itu dengan cara yang tidak tepat atau tidak proporsional. Nah, akarnya itu pada cara berpikir atau mentalitas yang salah. Mari kita bertanya begini. Kesalahan cara berpikir yang bagaimana yang seringkali kita bangun sehingga perlu untuk mengalami terobosan? Supaya pada akhirnya kan begini. Setiap kita boleh menerima janji Allah, tetapi kita juga didapati benar dalam menggunakan setiap janji Allah tersebut. Nah, ada beberapa kesalahan yang saya catat. Kesalahan pertama dalam cara berpikir kita adalah begini. Kita terbiasa berpikir bahwa apa yang kita minta harus kita dapatkan. Bahkan tidak jarang kita kemudian kita pakai ayat-ayat Alkitab untuk membela diri kita. Bahwa kita berhak untuk mendapatkan apa yang kita minta. Atau Tuhan harus memberikan apa yang kita minta. Nah, kesalahan cara berpikir yang kedua adalah begini. Kita seringkali tidak bisa bersyukur atau kita lebih banyak mengumpat, mengutuki diri kita sendiri
Seolah-olah Tuhan tidak menepati janji-janjinya bagi kehidupan kita. Nah, kesalahan ketiga, kita seringkali cenderung bersifat me, myself, and I. Artinya apa yang kita dapatkan itu milik kita sendiri dan untuk kita nikmati bagi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 3 kesalahan cara berpikir di atas, adakah yang selama ini masih kita pegang atau selama ini kita hidupi? Nah, lalu apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang cara berpikir yang benar dalam kaitannya dengan janji Allah? Karena setiap orang pasti senang ketika berbicara tentang janji Allah. Dari ayat yang kita baca, ada persoalan yang kemudian bisa kita perhatikan. Nah, hari itu di depan Tuhan Yesus ada 5.000 orang laki-laki. Bahkan di Matius dikatakan belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi jumlahnya sudah pasti itu akan sangat banyak sekali. Di depan Tuhan Yesus ada orang yang begitu banyak yang harus dikasih makan. Sementara hari sudah menjelang malam. Nah, para murid mengusulkan supaya Yesus suruh orang-orang itu pergi ke desa-desa sekitar tempat mereka berada untuk mencari makan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kemudian hatinya limpah dengan belas kasihan. Dia berkata, tidak. Kamu, para murid, yang harus memberi mereka makan. Nah, kemudian persoalan yang kedua juga muncul. Persoalannya adalah begini, yang ada pada mereka hari itu hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Secara hitung-hitungan, maka mustahil 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi untuk semua orang yang ada pada saat itu. Itu jumlah yang sangat-sangat terbatas. Nah, di dalam keterbatasan itu yang Yesus lakukan adalah begini. Ada 3 hal atau 3 prinsip yang perlu kita pelajari bersama-sama, dan saya berharap itu bisa menerobos cara berpikir kita kalau mungkin selama ini ada cara berpikir yang salah dalam diri kita. Prinsip yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan dan itu perlu untuk kita menjadi pelajaran bagi kita adalah begini. Yesus lakukan, dia menengadah ke langit. Yang Yesus lakukan adalah menengadah ke langit. Apakah menengadah ke langit itu hanya melihat ke langit saja? Nah, rupa-rupanya tidak. Memang di dalam Yohanes tidak dituliskan kata menengadah ke langit. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bagian-bagian yang lain seperti dalam Matius maupun Lukas, maka kita akan menemukan di situ dikatakan bahwa Yesus menengadah ke langit. Nah, menengadah ke langit bukan sekedar melihat ke langit, membuka tangan, melihat ke langit, lalu selesai. Arti kata dari menengadah ke langit, itu artinya Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya, memfokuskan pandangannya kepada pintu gerbang surga. Lalu yang Yesus lakukan adalah mengetuk pintu. Nah, beberapa waktu lalu, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang mengajar sesuatu, lalu kemudian dia praktekkan. Jadi tidak pernah ada faktor kebetulan dalam setiap kejadian sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba sama-sama cermati. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, mujizat tentang 5 roti dan 2 ikan itu terjadi, mari kita lihat. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Nah, dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini, apa yang bisa kita pelajari? Karena persoalannya begini, seringkali kita gagal paham dengan ayat ini. Bahkan kadang kita suka memanipulasi ayat-ayat Alkitab lalu mengintimidasi Tuhan. Seolah-olah apa yang kita minta, apa yang kita mau itu harus Tuhan berikan.
Nah, kalau kata Bapa itu artinya kan sumber. Jadi sebenarnya pesan dari kisah atau hal pengabulan doa yang Yesus ajarkan kepada para murid dan orang-orang banyak pada waktu itu adalah begini. Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa Bapa itu adalah sumber dari segala pemberian. Kita boleh minta apa saja kepada Bapa, kita boleh cari apa saja dalam hidup kita ini, dan kita boleh ketuk pintu sebanyak apapun. Tetapi kita mesti paham satu hal, bahwa persoalan Bapa mau buka pintu atau tidak itu adalah hak dan keputusan Bapa. Sumber dari semua pemberian itu adalah Bapa. Misalkan kita pergi ke rumah seseorang dan kemudian kita mengetuk pintu, apakah kita berhak untuk menerobos masuk? Tentu tidak. Perkara orang itu mau membuka pintunya atau tidak, maka itu adalah hak dari sang tuan rumah. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus menengadah ke langit dan dia mengangkat tangannya, maka yang Yesus lakukan adalah begini, dia mengarahkan pandangannya kepada pintu gerbang surga dan dia mengetuk. Dan puji Tuhan, hari itu adalah waktu yang tepat untuk Bapa juga berkenan membukakan pintunya. Nah, persoalan dari kebanyakan orang Kristen adalah begini. Kita memanipulasi ayat, bahkan kita mengintimidasi Tuhan, supaya Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Seringkali kita lupa bahwa yang memutuskan apakah kita akan mendapatkan yang kita minta, menemukan yang kita cari, dan berhak membukakan pintu itu adalah Bapa. Itu yang seringkali kita lupakan. Jadi di ayat yang ke-11 ini, yang Tuhan mau supaya murid-murid pahami adalah bahwa ada satu hal tentang Tuhan yang kita tidak bisa ganggu. Ada satu hal tentang Tuhan yang kita mesti respect dan hormati, yaitu kedaulatan Allah. Nah, ini prinsip pertama yang perlu kita pahami. Kita mesti ingat bahwa Allah itu berdaulat. Nah, kalau Tuhan di dalam kedaulatannya memutuskan untuk tidak memberikan apa yang kita minta dan kita cari, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan dan menemukannya, bukan? Nah, kalau Tuhan putuskan untuk tidak membuka pintu, sekeras apapun kita mengetuk pintu, selama apapun kita mengetuk pintu, maka pintu itu tidak akan terbuka. Makanya dalam peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus hanya mengarahkan pandangannya kepada pintu gerbang surga dan mengetuk pintu. Tuhan Yesus tidak dobrak pintu itu dan menerobos masuk. Tuhan Yesus tidak berteriak-teriak kepada Bapa. Dia sadar betul bahwa kedaulatan itu ada pada Bapanya. Nah, pelajaran bagi kita adalah begini. Tuhan memang sangat bisa melakukan apapun dalam cerita hidup kita. Bapa sanggup untuk menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Tuhan itu berdaulat. Makanya prinsip pertama yang harus kita pegang adalah begini. Hormatilah kedaulatan Allah dalam hidup kita. Tujuannya supaya kita menjadi orang yang tidak terbiasa memanipulasi ayat dan mengintimidasi Tuhan. Dengan semua, bahkan dengan semua yang telah kita berikan kepada Tuhan dan dengan semua yang kita lakukan buat Tuhan. Jangan kemudian kita merasa sudah memberikan banyak hal kepada Tuhan. Jangan kemudian setelah kita merasa kita sudah melakukan banyak hal buat Tuhan. Jangan kemudian kita merasa kita sudah melayani Tuhan begitu rupa. Makanya kita menuntut Tuhan harus memberikan apa yang kita minta. Nah, di dalam kaitannya dengan janji Allah, kita boleh minta, kita boleh cari, kita boleh ketuk. Tapi selalu ingat satu hal ini. Kalau Tuhan mau kasih, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan bilang tunggu, ya puji Tuhan. Dan seharusnya ketika Tuhan berkata tidak pun, kita menjadi orang yang berani berkata puji Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa Allah itu berdaulat. Karena kita sadar bahwa kita nggak bisa ngatur Tuhan, kita sadar bahwa kita tidak bisa mengendalikan Tuhan, bahkan dengan realita apa yang sedang kita lakukan atau yang telah kita lakukan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masalah yang terjadi begini. Kita suka bicara dan klaim janji Tuhan, tetapi kita nggak siap, kita nggak mau tahu, dan kita nggak mau menyadari, kita nggak mau mengerti bahwa Allah itu berdaulat. Dan inilah kesalahan dalam cara berpikir kita.
Seolah-olah apa yang kita minta itu harus kita dapat. Pertanyaannya, bagaimana kalau Tuhan tidak berkenan memberikannya? Apakah kita akan tetap berespon benar kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita akan berespon salah kepada Tuhan? Karena memang seringkali kita tidak mempersiapkan diri kita tidak memperlengkapi dan membangun cara berpikir kita dengan kata tidak. Sadarilah bahwa Allah itu berdaulat. Nah, saya rindu, yuk coba kita sama-sama lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang ketujuh dikatakan, dan Tuhan Allah berfirman, aku telah memperhatikan. Nah, ini garis bawahi. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Dan ya, aku, kemudian dikatakan, mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dari ayat Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai ayat 7 sampai 8 ini, kita mengerti 3 hal. Bahwa Allah itu memperhatikan, bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu mengetahui. Kemudian keluarlah statement, aku akan turun untuk membebaskan Israel. Saudara tahu, kata-kata Tuhan Yesus akan turun membebaskan Israel, itu setelah 400 tahun orang Israel diperbudak di Mesir. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang tetap menaruh respek dan hormat atas kedaulatan Allah. Kalau Tuhan mau bekerja sekarang, dia bisa bekerja sekarang. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu ataupun tidak, kita mesti tetap respek dan hormat terhadap kedaulatannya. Percayalah, pada momen yang tepat dan pada waktu yang tepat, maka Tuhan akan bertindak. Dan begitu Tuhan bertindak, maka kita akan benar-benar dibuat kagum dan takjub atas apa yang dilakukannya dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kita belajar prinsip yang kedua. Setelah Yesus menengadah ke langit, maka yang dia lakukan adalah mengucapkan berkat. Nah, hal kedua yang Yesus lakukan adalah mengucap berkat, artinya bersyukur, mengucapkan kata-kata yang baik. Lalu bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan itu bisa mencukupi untuk 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, kita paham bahwa kita adalah manusia memang yang sangat terbatas, tetapi tidak dengan Tuhan. Keterbatasan kita tidak akan bisa mengurangi ketidakterbatasan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berhadapan dengan realita keterbatasan kita, maka kita harusnya terbiasa melakukan hal ini. Berhentilah bersungut-sungut. Berhentilah mengutuki, berhentilah mengumpat dan berkata hal-hal yang buruk tentang kenyataan yang kita hadapi. Bahwa kita ini terbatas. Namun mulailah terbiasa untuk mengucap syukur dan mengucapkan kata-kata yang baik di tengah-tengah keterbatasan kita. Keterbatasan kita, mari kita jadikan sebagai sebuah kesempatan untuk kita melihat bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Nah, masalahnya yang sering kali terjadi adalah begini. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kesalahan kedua, seringkali kita lebih mudah untuk marah, kecewa, mengumpat, mengutuk, dan menuduh Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu ingkar janji, Tuhan itu tukang bohong. Bahkan mungkin hari ini saudara adalah salah satu orang yang sedang berkata, sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Sia-sia rasanya saya melayani Tuhan selama ini karena Tuhan nggak tolong saya. Percuma saya beribadah, toh keadaan justru semakin buruk. Mengapa orang tidak bisa bersyukur dalam penderitaan atau keterbatasan mereka? Karena mereka tidak benar-benar paham tentang Allah yang tidak terbatas. Karena mereka hanya menilai Tuhan berdasarkan kesenangan yang mereka dapatkan. Untuk menjadi orang yang bisa mengucap syukur di tengah keterbatasan kita adalah begini. Ingatlah kebaikan Tuhan di waktu-waktu yang lalu yang kita alami. Mustahil seumur hidup kita Tuhan gak pernah dengar doa kita. Mustahil seumur hidup kita Tuhan gak pernah jawab doa kita. Mustahil seumur hidup kita Tuhan gak pernah tolong kita. Dia pasti pernah melakukannya. Ingat peristiwa itu. Dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya adalah orang yang terbatas. Tapi saya tahu kalau Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu tidak terbatas. Saya tahu Tuhan sanggup untuk menjawab doa saya. Saya pernah mengalaminya. Dan saya tahu
di tengah situasi keterbatasan saya, bahkan yang mustahil, saya tahu Tuhan sanggup mengerjakannya. Karena saya pernah punya pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Jadi mulai hari ini berhentilah kita menjadi orang-orang yang bersungut-sungut dalam hidup ini. Tuhan itu tidak terbatas. Keterbatasan kita itu akan disingkirkan, dikalahkan oleh ketidakterbatasan Tuhan. Dan kita akan semakin kaya dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, prinsip yang ketiga yang terakhir adalah begini. Membagi-bagikannya. Jadi cara berpikir kita harus membangun cara berpikir untuk berbagi. Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan yang Yesus lakukan adalah membagi-bagikannya. 5 roti dan 2 ikan berubah menjadi sangat banyak. Dan itu sama dengan kelimpahan. Nah, artinya satu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa ketika kita mengalami kelimpahan, maka kelimpahan itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Kelimpahan itu harus dibagi-bagikan kepada orang banyak. Kelimpahan janji dan berkat Tuhan yang atas kedaulatannya itu kita bisa nikmati. Mengertilah bahwa semua itu seharusnya berguna untuk kepentingan orang banyak. Orang yang benar-benar sadar bahwa apa yang dia dapat, yang dia punya itu datangnya dari Tuhan, maka apa yang dia dapat itu tidak akan pernah berhenti pada dirinya sendiri, melainkan kepada orang banyak. Nah, pertanyaan, seberapa banyak kita ingin alami janji Tuhan? Seberapa banyak kita ingin diberkati Tuhan secara berlimpah? Tapi kemudian cobalah bertanya, di balik keinginan kita diberkati dan menerima janji Allah, tujuan apa yang terselip di dalamnya? Apakah untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk kepentingan orang banyak? Ingat, Tuhan itu berdaulat. Dia adalah sumber dari segala pemberian yang baik bagi hidup kita. Jadi hari ini, mari kita pahami bahwa di dalam keterbatasan kita, kita harus tetap hormati kedaulatan Tuhan. Di dalam keterbatasan kita, kita harus tetap bersyukur dan mengatakan hal-hal yang baik. Dan kalau kemudian Tuhan berkenan membuat kita menjadi orang yang limpah dengan janji dan berkat-Nya, jangan pernah berpikir bahwa itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus membagi-bagikannya kepada orang banyak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.